kedengaran ya. Oke, wah sudah masuk nih Pak Ahmadi ya. Ya. Oke, sudah masuk. Ya. Assalamualaikum Pak Ahmadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek dulu ya. Oke, Pak, kita cek sound dulu ya. Suara saya kedengaran Pak Ahmadi? Dengar suaranya. Oke, baik. Ini kan saya buatkan dulu ini untuk dipin tentang temanya hari ini. Ya. Tunggu tak pasang mic-nya dulu Mbak Nia. Ini langsung live kah? Langsung ya? Eh, cek sound dulu Pak, nanti kalau seandainya mungkin Bapak mau ngatur posisinya, nggak apa-apa Pak. Iya. Suaranya jelas aja kah? Suara Pak Ahmadi jelas. Ini hari ini saya ditemanin Pak, ada teman dari mahasiswa magang, jadi saya ikutkan libatkan Pak. Assalamualaikum Pak. Iya. Mas Wanto, sebentar Mbak Nia ya. Oke Pak, siap. Oke, hari ini kita nanti akan sedikit membahas mengenai problem dan strategi pemenuhan kebutuhan keluarga selama pandemi COVID. Jadi teman-teman, hari ini nanti saya nggak sendiri, nanti ada ditemenin sama adik kita nih dari mahasiswa magang Fakultas Psikologi di Undip. Jadi itu berbagi pengalaman atau nanti ada yang mau ditanyain ya kan? Jadi nanti boleh ditanya sama Pak Ahmadi, sampai kita tunggu Pak Ahmadinya siap-siap juga nantinya. Jadi silakan nanti bagi teman-teman yang ingin menanyakan seputar problem dan strategi pemenuhan kebutuhan keluarga selama pandemi COVID. Ya, jadi nanti kalau ada yang ditanyakan silakan boleh disampaikan lewat di kolom komentar ini ya. Mbak Nia boleh dimulai dulu Mbak Nia, mungkin beberapa menit ke depan nanti langsung saya masuk sambil ngikuti. Dengan Mbaknya yang di sebelah itu boleh. Oh, kita langsung mulai aja. Sepertinya Bapak lagi sih. Bapaknya panggilannya. Oke Pak. Kedengaran suara saya Pak? Coba tes suaranya Mbak Nia. Ya. Assalamualaikum. Oh iya, Kedengaran Pak? suaranya kecil. Oh, kecil. Iya, mau maaf Pak, ini pakai masker karena ada teman juga, jadi wajib pakai masker kan ya Pak ya. Iya, Oke, suara Pak Ahmad sudah sangat terdengar, sudah cukup jelas suaranya. suara Suara saya juga dari jelas. ini sudah jelas ya Pak ya. Iya, sudah jelas. Oke, kita mulai aja Pak. Belum duduk, saya itu tanda tamu. Iya. Boleh. Oke. Oke, kita mulai ya Pak ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, hari ini kita masih diberikan nikmat sehat untuk mengikuti kegiatan sharing session ya. Ini adalah sharing session yang kedua bersama Bapak Ahmadi.
Abang Bapak Utara dan juga sebagai fasilitator pusat Sakinah ya Pak ya. Iya, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah uh, alhamdulillah beliau ini juga bersedia hari ini untuk meluangkan sedikit waktu sharing ilmu pengetahuan dalam pernikahan. Jadi nanti bagi teman yang ingin bertanya silakan aja tuliskan di kolom komentar jika yang ingin bertanya atau berkomentar boleh memberikan saran silakan. Jadi sangat sangat terima gitu ya. Nah, hari ini saya nggak sendiri, hari ini saya bawa teman. Nah, tadi sudah saya kenalkan, namanya siapa? Nama saya dari angkatan 2011, yang magang di Kedengaran Pak Ahmadi? Agak kecil sekali. Apa ya penyebabnya ya? Agak kecil sekali Pak ya. Saya mau utamanya agak riskan ini. Sebentar saya yang seperti ini ya. Coba dites lagi. Ya, Pak Ahmadi. Masih Oh ya sudah. Iya dengar. Oke. Hari ini kita akan membahas. Wah, suaranya kecil Mbak, kata Titin. Iya, ini karena pakai masker, ada berdua di dalam ruangan, jadi amannya memang pakai masker. Ini mohon maaf sekali kalau suaranya kecil banget. Karena berdua jadi coba pakai headset kali ya. Apa pakai headset ini ya saya coba ya. Sebentar ya Pak, saya pakai headset dulu. Halo Pak. Iya. Ini lebih kedengeran nggak Pak suaranya? Suaranya lebih dengar, iya. Lebih besar. Iya. Iya. Oh, oke Pak. Suaranya kecil, Mbak. Iya. Nah, ini kedengaran ya Pak ya? Saya dengar ya, suaranya lebih bagus dari tadi ya. Oh, lebih bagus ya. Oke, baik. Berarti memang harus pakai headset ini Pak. Oke, baik Pak. Jadi kita mulai aja. Hari ini kita akan membahas nanti mengenai problem dan strategi pemenuhan kebutuhan keluarga selama pandemi COVID gitu ya Pak ya. Karena sekarang kan banyak lagi, walaupun lagi COVID bukan berarti jumlah pasangan yang ingin menikah jadi sedikit, enggak ya Pak ya. Justru makin bertambah. Semakin bertambah berarti mereka juga sudah paham ya untuk menikah nggak hanya sekedar menikah aja, tapi ada pemenuhan kebutuhan keluarga yang harus mereka pahami juga. Nah, bagi Pak Ahmadi gimana nih Pak? Boleh sharing nih Pak mengenai problem dan strategi untuk pemenuhan kebutuhan keluarga biar efektif selama pandemi COVID seperti apa sih? Apalagi sekarang mengalami resesi ya Pak, dan itu mempengaruhi juga kesehatan mental di pasangan, anggota keluarga juga. Ya, silakan Pak Ahmadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala rasulillah, amma ba'd. Mbak Nia, sahabat kami, sahabat KUA, sahabat pengantin semuanya, pengantin muda, pengantin tua, yang masih cantik-cantik tentunya. Dan teman yang baru, Mbak Kaila kan namanya tadi kalau tidak salah, karena suara Ataya Pak. Ataya Pak. Oh, Ataya. Ataya itu artinya berilah saya.
berilah saya. Bener. Bener nggak Taya? Iya benar, Pak. Bener ya. Bener Pak, ternyata Pak. Iya, sahabat-sahabat pengantin yang lain, rekan-rekan pecinta keluarga yang bahagia, saat yang menginginkan keluarganya sakinah mawaddah warahmah, mudah-mudahan perjumpaan rutinitas kita hari ini yang tidak sering tapi menjadi bagian daripada peluangan waktu kita semua, mudah-mudahan menjadi sebab bahagia, berkahnya, sakinahnya keluarga kita semua. Untuk yang ibu-ibu yang mengikuti ini, mudah-mudahan suaminya semakin sayang, sebagaimana tadi ada di grup tadi ada statement lucu sebenarnya. Ketika istrimu itu marah-marah, cerewet misalkan, protes terus karena nggak pernah dikasih uang misalkan oleh bapaknya, rukyahlah. Ketika rukyah itu tidak mempan, maka segeralah kasih rupiah katanya. Pasti akan mempan katanya. Dan langsung sehat gitu Jadi ya Pak ya, sehat secara mental ya Pak ya. iya. Nah itu kayaknya kaitannya tadi statementnya kayak nyambung dengan judul kita kali ini. Bener. Mudah-mudahan lah intinya ibu-ibu disayangi suaminya, bagi mas-mas pun juga disayangi oleh istrinya, diberikan nasi kuning setiap pagi dan seterusnya. Amin, Allahumma amin. Amin. Mbak Nia dan Mbak Ataya dan sahabat pengantin yang lain, sesuai dengan judul atau tema obrolan kita pagi hari ini, itu terkait dengan judulnya itu kalau tidak salah penguatan Problem dan strategi pemenuhan kebutuhan keluarga. diulang Mbak Nia supaya saya nggak keluar. Problem dan strategi pemenuhan kebutuhan keluarga selama pandemi COVID, Pak. Problem dan pemenuhan kebutuhan keluarga saat pandemi COVID-19. Nah, jadi ketika bicara itu semua nanti, tadi ada sedikit dikupas sedikit tentang masalah COVID, masalah pandemi yang ada, tentu permasalahan itu ada saja bagaimanapun. Misalkan, apakah pernikahan itu sedikit berkurang dengan adanya pandemi? Itu apakah makannya juga berkurang gara-gara pandemi, tidak lagi 3 kali? Dan seterusnya. Dan itulah permasalahan-permasalahan, tapi ternyata pun juga tidak, kebutuhan kita secara umum itu tidak berkurang sebenarnya, tapi bagaimana kita mengatur supaya tetap seperti yang sebelum saat pandemi paling tidak. Ketika makan 3 kali ya tetap 3 kali, ketika mungkin tidak bisa belanja di warung-warung biasa, mungkin si ibunya semakin belajar cara untuk masak dan seterusnya lah. Intinya mungkin akan sedikit itu. Begitupun di dalam pernikahan pun sama, ternyata ketika melihat pandemi tidak mengalami perbedaan yang signifikan. Jadi kalau musimnya menikah tetap musim menikah. Yang biasanya ramai-ramainya dikurangi, tetap menikah dengan acara yang sesederhana mungkin. Bahkan di KUA semakin kemarin sempat semua pernikahan itu harus diadakan di KUA pun ramai-ramai di KUA. Dan ternyata keluarga-keluarga pun dalam kondisi apapun mampu belajar mengkondisikan situasi. Nah ini paling tidak beberapa dalam kehidupan, dalam berhidup paling tidak kita nanti ke depan pasti akan mengalami itu. Sehingga nanti pembicaraan kita nanti ke depan Mbak Nia, ini saya coba musun konsep nih Mbak Nia, pelan-pelan ya. Oke. Iya Pak. Jadi saya menyesuaikan aja Pak. Tolong dibantu nanti ke teman-teman semuanya dalam bentuk obrolan-obrolan. Jadi yang ingin saya bahas nanti ke depan itu adalah saya menggambarkan bahwa rumah tangga itu ibarat yang sering kita kenal nahkoda atau perahu berlayar. Jadi nanti temanya besarnya akan seperti itu. Jadi ketika kita itu orang menikah itu diibaratkan adalah sedang mengarungi bahtera yang sangat luas. Dan bahtera itu ada namanya pelabuhan di sebelah sana. Dan pelabuhan di sebelah sana itu adalah ingin berjumpa Allah dengan
bangga sebagai suami terbaik, istri terbaik, ayah ibu terbaik. Itu paling tidak pelabuhan di sebelah sana. Dan untuk menuju yang ke sebelah sana, ternyata ada yang jaraknya pendek, ada jaraknya sedang, ada jaraknya jauh. Tergantung usia pernikahan kita masing-masing atau usia pasangan kita. Mungkin 5 tahun suaminya meninggal, kemudian si istri nyari lagi. Atau sebaliknya, dan seterusnya itu ke depan ke sana. Ketika nanti ada anak-anaknya berapa, kira-kira muatnya kapal itu berapa, bensin yang diperlukan berapa, air yang diperlukan berapa, kemudian angin-angin itu seperti apa, kemudian nahkodanya apakah harus laki-laki atau perempuan atau anaknya boleh menjadi nahkoda dan seterusnya. Itu paling tidak nanti analogi yang akan kita kupas tuntas menuju ke sana. Sehingga sesuai dengan judul strategi pemenuhan kebutuhan keluarga saat pandemi, misalkan ini pas badai pandemi. Sehingga ketika badai pandemi itu berlalu pun kita sedikit akan mampu untuk menjawab persoalan-persoalan itu semua. Nah, itu paling tidak analoginya. Kemudian kunci yang akan kita gunakan untuk membahas itu semua, sebagaimana kunci yang dalam Pusaka Sakinah pada minggu yang lalu mungkin. Jadi kunci keluarga sakinah itu ada 4. Ya, Mbak Nia dan Mbak Ataya coba kita bermain sebentar ya. Nanti supaya yang lain itu bisa paling tidak ikut menalarkan nanti. Mbak Ataya senyumnya nggak kelihatan. Jadi di dalam Pusaka Sakinah, pusat layanan keluarga sakinah, ketika seseorang ingin mencapai keluarga yang sakinah ada 4 pilar. 4 pilar keluarga sakinah. Yang pertama, ziwaj, muasyarah bil ma'ruf, misaqan ghalidha. Tolong dibantu satu lagi apa? Ziwaj, muasyarah bil ma'ruf, misaqan ghalidha, musyawarah. Iya. Jadi ada ziwaj, muasyarah bil ma'ruf, misaqan ghalidha, musyawarah. Itu kalau sering kita dapat permainan. Jadi intinya seperti ini, ziwaj, muasyarah bil ma'ruf, misaqan ghalidha, muasyarah bil ma'ruf, musyawarah. Intinya adalah nanti permasalahan apapun itu paling tidak diwakili 4 kata kunci tadi. Bahwa hidup kita itu ini berpasangan, ziwaj. Nanti ini kuncinya dulu. Ziwaj itu adalah hidup budaya 2 digabung menjadi 1. Halo, suaranya masih bisa diterima? Seperti loading? Iya. Kami asik kedengaran suara Bapak sih. Oh iya. Jadi ketika ziwat wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Tanda-tanda Tuhan itu ada, Allah menciptakan pasangannya. Berarti yang namanya pasangan itu tidak boleh harus mengerti pasangan yang sebelahnya. Sehingga ini konsep dasar nanti bagaimana memimpin nahkoda di dalam berlayar nanti. Kapankah si istri itu menjadi nahkoda? Kapankah si suami itu menjadi nahkoda? Ini nanti kita akan obrolkan dengan kunci ini. Namanya konsep berpasangan atau kesalingan. Kemudian ada konsep yang kedua tadi yang dikenal dengan setelah begini, ada namanya begini. Misaqan ghalidha. Misaqan ghalidha itu janji yang kokoh, janji yang kuat. Bahwa pernikahan itu bukan sekedar I love you, I love you, I love you, I love you. Itu adalah bentuk janji yang bukan saja janji itu diucapkan kepada pasangannya, tapi janji itu semua langsung larinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sengaja Allah itu menciptakan perempuan untuk sang suami, untuk laki-laki, sang laki-laki untuk sang perempuan. Itu adalah sebuah janji untuk memiliki ikatan bersama. Sehingga tidak bisa serta-merta hari ini nikah, besok berpisah, besok dinikahi lagi, besok berpisah, besok nikah lagi, besok berpisah. Itu keluar daripada konsep misaqan ghalidha atau perjanjian yang kokoh. Kemudian kunci yang ketiga nanti adalah
Muasyarah bil ma'ruf. Muasyarah bil ma'ruf itu adalah wa ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Wahai suami, wahai istri, kalau bisa diartikan istri juga, pergaulan dengan yang baik, intinya muasyarah bil ma'ruf itu. Jadi konsep di dalam mewujudkan keluarga yang sakinah harus ada pergaulan yang ma'ruf. Ma'ruf itu sebagaimana kemarin itu berbeda pemahaman karena budaya kita masing-masing. Di dalam bahasa ada beberapa kata-kata yang mirip tapi sering kurang dipahami maknanya. Contoh, arif bijaksana. Apa sebenarnya perbedaannya arif dan bijaksana? Kita harus menjadi arif dan bijaksana. Padahal asal katanya itu arif itu adalah al-urf. Sehingga wa'ashiruhunna bil ma'ruf, al-urf kebiasaan atau hal-hal yang baik. Ada adat, al-adah muhakkamah, atau kalau di dalam bahasa Indonesia Arab itu menjadi adat istiadat. Ada kebaikan, ada kesalihan. Nah, dari sini adalah bahwa kewajiban seorang berpasangan itu adalah mempergauli istrinya, suaminya sesuai dengan kebaikan yang mereka pahami. Nah, ini penting. Karena orang Sulawesi pasti menganggap beda perlakuan baiknya yang dirasakan oleh orang Jawa dan seterusnya. Inilah konsep ketika nanti menjadi pemimpin di dalam berumah tangga. Pasti banyak. Kemudian terakhir yang keempat nanti adalah konsep itu semua akan diperkuat dengan asas musyawarah. Wasyawirhum billati hiya ahsan. Nah, itu sudah tenar di Pancasila nomor 4. Indonesia harga mati. Siapa mengganggu Pancasila ketemuan dengan Ahmadi. Nah, itu paling tidak. Nah, 4 itu inti tadi ya rumusnya Mbak Nia dan Mbak Ataya. Dari situ nanti saya akan ada tambahan Mbak Nia sebelum untuk menukik ke dalam itu tadi ya. 4 pilar, nanti kalau saya tambahkan 1 jadi 5 pilar, Pak. Ya, boleh ditambah 5 pilar, 6 pilar. Nanti saya ganggu yang sudah 4 pilar. Ya, Pak, siap. Berarti yang pertama itu dalam pilar pusaka sakinah yang harus ada dalam pernikahan itu ziwaj. Kemudian yang kedua, ini Pak, mohon maaf kalau bahasa Arabnya nggak begitu saya hafal banget, tapi saya paham maksud artinya yang tadi Bapak jelaskan. Kemudian yang kedua itu yang harus ada adalah janji komitmen. Komitmen nggak hanya kepada manusia tapi kepada Allah. Itu dalam bentuk akad ya Pak ya? Benar nggak Pak? Komitmen itu dalam bentuk akad ya, kemudian diaplikasikan setelah akad itu tadi ya. Setelah akad ya, oke. Kemudian yang ketiga bergaul dengan yang baik-baik kepada suami maupun istri. Dan yang keempat pelengkapnya ini adalah musyawarah. Setiap permasalahan akan terselesaikan dengan ada musyawarah. Jadi semua dibicarakan melalui musyawarah ini ya Pak ya, lewat komunikasi antar pasangan dengan keluarga, sehingga tahu nih apa yang menjadi kebutuhan masing-masing gitu dan dilakukan jadi satu kebutuhan. Jadi kalau tidak mempan di ruqyah harus di rupiah itu tadi. Itu diantara. Benar, Pak. Jadi itu solusi yang tepat gitu ya Pak. Nah, kembali saya coba lanjutkan tadi. Nah, di dalam pemenuhan kebutuhan keluarga, jadi ketika paling tidak ada 3 pembicaraan nanti. Ya, Pak. Pemenuhan kebutuhan keluarga, yang pertama pemenuhan kebutuhan keluarga, kemudian misalkan pengennya rumah tangga itu seperti apa sih? Nanti ketemu misalkan menikah. Menikah itu kenapa seorang si A, si laki-laki itu memilih si perempuan? Pasti punya karakter masing-masing. Seorang laki-laki guru pasti cenderungnya biasanya memiliki istri yang juga berdekatan secara karakter. Itu paling tidak. Pasti punya keinginan-keinginan. Sehingga
ada beberapa faktor ketika sudah menikah dan dijodohkan sesuai dengan karakternya dan kedekatan mirip karakternya, maka ke depan itu nanti muncul kenapa milih ini, kemudian pengen punya anak berapa, anaknya itu selisihnya itu berapa, sebaiknya mengukur dengan kebutuhan gaji yang ada antara suami istri, kemudian tinggal di rumah mana, apakah di rumah gratisan mertua atau di kontrakan dan seterusnya. Itu terus berpikir sebenarnya. Nah, kemudian pengen punya rumah berapa di tahun berapa, punya mobil di tahun berapa, pengen haji di tahun berapa, itulah adalah beberapa kondisi-kondisi. Kemudian apakah seperti itu saja? Apakah ada jalan-jalannya? Apakah harus kita pergi ke luar negeri, misalkan anak-anak bisa dibawa atau tidak, dan seterusnya. Itulah tadi ada namanya, kalau kita kupas sebenarnya ada namanya kebutuhan primer, sekunder, tersier. Sehingga paling tidak disitulah nanti kita akan kebayang nanti. Dan ketika sudah punya kebutuhan, maka kita akan menghadapi namanya masalah-masalah di dalam pemenuhan kebutuhan tadi. Nah, ketika kita sudah punya gambaran-gambaran apa saja yang kita perlukan ini, sehingga saya milih istri ini, milih suami ini, muncullah permasalahan-permasalahan yang akan ada. Oh, nanti masalahnya akan seperti ini, seperti ini. Dan kemudian ketika sudah paham permasalahannya, maka kita akan menuju ke strategi untuk menghadapi permasalahan tadi. Nah, inilah tadi yang akan kita bahas nanti ketika strateginya nanti ke sana, kita akan sampai ke pelabuhan akhirat atau berjumpa Tuhan dengan sebaik-baiknya. Nah, diantaranya Benar sekali, Pak. Kebutuhan itu sendiri kadang bisa dibedakan, ada kebutuhan, ada keinginan. Kadang ada dua hal ini di setiap keluarga masih sulit gitu ya, Pak ya, untuk membedakan mana kebutuhan, mana keinginan, sehingga yang keinginan pun terkadang menjadi kebutuhan, yang kayak tadi, Pak. Kalau marah-marah di rupiah nggak berhasil, berarti di rupiah kan berhasil. Nah, ini apakah kebutuhan atau keinginan ya, Pak ya? Demi segepok berlian gitu ya, Pak ya. Itu gimana, Pak? Iya benar seperti itu. Ini sebenarnya kata-kata ini atau obrolan ini kan sering kita rasakan sebenarnya. Betul, Pak. Dan iya. Nah, ini hanya kita ulang saja, kita kupas-kupas ulang saja. Jadi secara pembelajaran, materi-materi yang kita pernah ada itu adalah bahwa kebutuhan itu ada, kalau dibagi-bagi secara ilmu, kalau sekolah itu ada kebutuhan materi, ada kebutuhan immateri. Kebutuhan yang bisa dilihat, ada kebutuhan yang tidak bisa dilihat. Misalkan kebutuhan yang bisa dilihat pun dibagi sebenarnya, dibagi menjadi 3 kelompok besar. Ada primer yang harus, ada kebutuhan mengharus, ada yang keinginan, satunya apa tadi? Kebutuhan primer, sekunder, dan tersier ya, Pak ya? Tersier, kalau yang tenar kan seperti itu. Betul. Saya lupa itu, kalau di dalam konteks tradisi Arab, di dunia keislaman pun ternyata sama. Ada beberapa tingkatan-tingkatan kebutuhan tadi. Nah, diantaranya kebutuhan yang primer, misalkan kebutuhan yang materi itu. Materi itu diantaranya itu adalah kebutuhan sandang, pangan, papan. Nggak ada Nah, triplek disinilah ya. Nggak ada triplek ya. Sandang, pangan, papan, nggak ada triplek loh ya, Pak. Nah, itu tradisi di sekolah saya dulu. Jadi ketika kecil dulu apa nih sandang, pangan, papan, ternyata ketika setelah kesini, oh maksudnya begitu kah Bapak Guru itu jelaskan dulu. Ternyata nggak ada tripleknya ya. Itu mungkin anak-anak juga bayangkan tripleknya mana ya. Jadi secara bahasa itu, jadi sebenarnya konsep yang pertama, pemenuhan sandang kita dulu. Sandang ini terkait dengan rumah tangga awal ya. Ini kita kebayangkan adalah rumah tangga awal supaya awal tidak ya, Pak, ya? Iya. Awal dari pemenuhan kebutuhan ya. Iya. Kita bayangkan itu adalah sekarang kita ngobrol rumah tangga. Rumah tangga itu ada rumah tangga awal, ada rumah tangga yang baru saja menikah atau yang sudah lama menikah tapi salah konsep misalkan. Nah, kita di sini duduk itu membayangkan seperti itu. Nah, sebenarnya skala prioritas yang seperti apa? Yang pertama itu adalah
pangan dulu. Karena pangan itu yang paling penting itu adalah pemenuhan kebutuhan secara fisik dulu. Sehingga kalau nanti pilah-pilah, lebih bagus mana makanan atau pakaian yang bagus. Oke. Misalkan pakaiannya dan seterusnya, nanti akan ketemulah jawaban-jawaban sehingga nanti kita kaidahnya akan ketemu. Ada yang al-hukmu yaduru ma'illatihi wujudan wa adaman. Nanti ketemunya di sini bahwa hukum itu kita bisa memposisikan hukum itu tergantung penyebabnya. Sesuatu itu bisa menjadi wajib ketika sesuatu itu menyempurnakan perkara wajib. Sesuatu itu menjadi sunnah ketika itu menyempurnakan perkara sunnah. Contohnya begini, wudhu itu wajib kalau mau sholat. Betul. Dia tidak wajib kalau tidak sholat. Misalkan dia mau makan, wudhu dulu, itu sunnah-sunnah saja, biasa-biasa saja. Iya. Mau tidur, dia wudhu. Tapi terkait kalau ketemu sholat, harus wudhu. Ini namanya kondisi-kondisi. Nah, begitupun di dalam berumah tangga itu yang paling pondasi itu adalah pemenuhan perut itu sendiri. Nah, pemenuhan perut atau pemenuhan pangan ya tadi bahasanya, pangan makanan atau panganan kalau bahasa Jawanya itulah yang menjadi prioritas utama. Nah, panganan itu ada yang halalan thayyiba. Ya ayyuhalladzina amanu kulu mir rizqillah. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Banyak redaksi saya agak lupa itu. Intinya ada manusia itu diajak bicara. Ketika diajak bicara manusia tanpa berbicara orang beriman, yang diajak bicara itu ada, ini hebatnya Al-Qur'an nih. Makanlah halalan thayyiban. Yang halal, yang baik. Berarti secara thayyiban itu secara makna komposisi gizi, kualitas makanannya, dan seterusnya. Apalagi terkait COVID ini tadi. Maka semua harus dimulai dengan membasuh dan seterusnya. Ini kualitas thayyiban. Itu kalau berbicara dengan manusia. Apapun itu agamanya, berapapun umurnya, diajak bicara dua komponen. Tapi ketika diajak bicara orang yang beriman, halalannya dihilangi. Wahai orang beriman, makanlah yang baik-baik. Yang halal nggak ada. Loh, berarti sudah boleh makan haram dong? Itu ada beberapa pertanyaan sebenarnya ketika berbicara teks seperti itu. Ternyata ketika sudah diajak bicara orang beriman itu berarti pasti makanannya adalah yang halal. Nah, di sini saya ingin bahas detail sedikit demi sedikit saja bahwa makanan yang halal itu paling tidak. Nah, kita bicara sama ada halal dan thayyiban tadi. Yang harus masuk, apa sih gunanya makanan halal dan makanan dampak negatifnya yang tidak halal? Ini nalarnya begini, Mbak Nia dan Mbak Ataya dan rekan pengantin yang lain. Yang sering dirasakan oleh lelaki-lelaki. Saya kebetulan lelaki ya. Lelaki itu senangnya, iya. Lelaki itu senangnya biasanya kalau di tradisi anak-anak muda itu ngopi, nongkrong bareng, yang biasa-biasa itu. Nah, ternyata Contohnya, Pak. iya, Anak muda, Pak. anak muda. Nah, anak muda Mbak Ataya belum menikah kayaknya nih ya, atau sudah? Belum ya. Pas banget ini, Pak. Dapat kegiatan gini jadi persiapan sebelum menikah ini ya, Pak ya. Nah, biasanya ini yang sering kalau dirasakan oleh laki-laki itu, kopi di sebelah sana itu ternyata lebih enak ketimbang kopi yang di sini, di rumah maksudnya. Padahal di kopi, ketika kopi itu di rumah ya ada ibunya, ada anaknya. Tapi ternyata seringkali dirasakan kenapa kopi di kafe sana itu lebih enak, di warung tongkrongan sana lebih enak. Di sini nalarnya. Nalar bisnis, paling tidak nanti si istri akan meniru ini. Jadi ketika seorang di sebelah warung di sebelah sana, tidak apa-apa Mbak ya, saya agak detailkan ya, nanti pasti nggak cukup nih waktunya kayaknya. Malah lebih bagus Pak, jadi lebih paham ya Pak ya. Jadi nalarnya gini, ketika seorang warung yang ada mbak-mbak atau ibu-ibu, mereka ketika ingin laku barang dagangannya, dia sudah punya nalar konsep di dalam pikirannya.
ditanamkan kuat-kuat di dalam pikirannya, di dalam hatinya, nanti ketika ada orang tamu datang, pasti dia akan mulai dengan senyuman. Dengan senyuman, dengan sapaan, silahkan datang, tempatnya sudah bersih, dan seterusnya. Di situ mungkin mbaknya yang belum mandi, mandi dulu misalkan. Akhirnya demi untuk memuaskan konsumen itu ada. Di situ ada namanya rasa yang tertanam dari sisi ibu-ibu atau mbak-mbak yang jual tadi tersampaikan kepada yang datang. Pada kemudian disuguhkan, cara menyuguhkan silahkan, padahal kopinya sama. Kopinya mungkin kopi kapal api juga. Cangkirnya juga sama, gulanya sama, kopinya juga sama yang diseduhkan. Tapi rasanya yang berbeda. Betul, Pak. Karena Itu diberi, sampai ada iya. yang nunggu, Pak. Mbak Neng ini nunggu resep kopinya, Pak. Katanya biar enak ini, Pak. Untuk para lelaki ya, Pak ya. Nah, iya. Dari sini saja, hikmahnya saya analogikan begini tadi, gitu yang dirasakan bagi yang laki-laki. Ini saya ingatkan yang laki-laki aja. Nah, jadi ternyata dari konsep mental pikiran di sini, psikologi kita ya Mbak Nia biasanya ya. Betul, Jadi betul. tanamkan kuat-kuat kalau di dalam bahasa agama itu doalah, karena doa itu adalah penanaman kekuatan di dalam dunia spiritual kita. Saya sukses, saya sukses, saya sukses. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Sehingga ketika kita bangun, selalu saja ucapan, terima kasih ya Allah telah bangun. Terima kasih, terima kasih. Setelah terima kasih, pasti saya akan bangkit untuk lebih baik. Itu adalah sebenarnya doktrinasi. Begitupun doa, itu pun doktrinasi penyemangat kita semua. Itu muncul di dalam spiritual kita tadi. Nah, seseorang ketika memiliki semangat yang demikian tadi, yakinkan, buat kopi, semangat ikhlas untuk sang suami supaya suami bisa bekerja, untuk mengurusi anak, untuk mengurusi suami, itu akan tersampaikan kepada suami yang melalui media tadi, media kopi tadi. Kopi itu kembali ingat, kopi itu adalah bukan benda biasa. Kopi itu adalah makhluk Tuhan yang diciptakan. Karena kita jangan pernah menganggap lebih luar biasa dibanding makhluk-makhluk yang lain. Karena kita ini dulu tidak ada, kemudian diadakan. Bahkan menurut cerita-cerita, kita itu asal muasalnya adalah tanah. Berarti kita itu dengan tanah kakak seperguruan atau kakak sebenarnya atau adik. Melihat kakak, melihat tanah, harusnya kan kita bisa ngobrol. Halo kakak, apa kabarmu? Dan seterusnya harusnya. Dan karena kita melalui berproses, kita terbentuklah dalam bentuk jasad seperti ini, berarti asal muasal tanah itu pun sebenarnya, kalau kita mengerti bahasanya pun pasti bisa memahami. Nah, dari situ semua, dari benda dalam wujud kopi tadi, atau konsumsi panganan yang kita konsumsi itu sebenarnya adalah makhluk Tuhan. Dan ketika kita sambungkan rasa kita sambungkan dengan makhluk Tuhan dalam benda-benda atau panganan tadi, yakinkan itu memiliki rasa yang sama. Masuk ya? Ketika tersampaikan di situ, masuklah ke dalam pikiran. Ketika kita minum, kita makan, masuk di dalam pikiran kita, darah kita, semangat kita. Disitulah tadi primernya di awal tadi. Cara penyajiannya. Ketika itu sudah terpenuhi, maka halalnya tadi, cara penyajiannya tadi, maka yang lain-lain nanti akan berjalan dengan sendiri. Jangan langsung melangkah ke arah yang jauh sebelum hal-hal kecil tadi kita amalkan dulu lah paling tidak. Ya, benar sekali. Nah, Bahkan kebutuhan primer ini sebenarnya sangat mempengaruhi ya, apalagi kebutuhan yang secara fisik. Iya, saya pernah dengar nih dari para pakar, Pak. Makanan yang tidak baik, tidak sehat, dan tidak halal itu dapat mempengaruhi perilaku kita gitu, Pak. Iya, Cara benar. kita berpikir gitu, cara kita bertindak, melakukan sesuatu, dan ini mempengaruhi. Apalagi makanan itu kan pasti nggak ujuk-ujuk langsung ada yang kita dapat secara cuma-cuma, itu rezeki ya Pak ya. Tapi kalau yang kita memang harus kita cari, dapatkan, kalau dengan cara yang tidak halal untuk memenuhi kebutuhan itu juga akan mempengaruhi
kehidupan dalam rumah tangga Karakter gitu ya Pak ya. berpikir, iya, iya, iya. Karakter berpikir, dan akhirnya ini juga jadi masalah ya Pak ya, walaupun tanpa diketahui misalnya nih, wah ternyata ini dapat dibeli makanan ini pulang dari hasil apa gitu, dan ini ternyata kalau tidak dengan cara halal dan thayyiban, nah ini juga akan mempengaruhi ya Pak ya. Iya, benar. Saya tadi ada beberapa ide yang muncul tiba-tiba, kemudian ini lupa lagi. Saya itu orangnya model seperti itu, Mbak Nia. Oh iya maaf Pak, jadi Buya ambiar ya Pak. Enggak, tapi saya suka disambung-sambungkan. Jadi kepada teman-teman yang lain, itu kelemahan saya itu harus nyusun obrolan, ketika lupa begitu saja, enggak ada tulisan. Nah, tadi kadang-kadang lucu juga kalau saya melihat sendiri. Mbak Ataya, semangat ya. Ini Kalau mau bincang-bincang. ditanyain nggak apa-apa. Semangat Pak. Nah, kemudian saya ingin coba, nah tadi itu yang paling penting ya, doktrinasi, maksudnya kesadaran kita dengan makhluk yang lain tadi. Karena ini saya anggap penting, itu nanti kita akan jalan dengan pondasinya baik, maka kedepannya akan dibaikan sendiri sebenarnya. Itu pentingnya kekuatan-kekuatan muncul dari, oh ya, saya muncul dari, tadi kan ada statement tadi Mbak Nia tadi bahwa ternyata konsumsi yang baik, hasil-hasil yang baik, pertemanan-pertemanan yang baik akan mengakibatkan kita pun menjadi orang baik. Itu kan doktrinasi dari guru-guru kita biasanya. Dan itu ternyata dicoba dibukti nyatakan, dibukti ilmiahkan itu di pakar dari Jepang, saya agak lupa namanya siapa itu. Jadi yang dicontohkan oleh Tung Dasem Waringin, Oh, TDW, iya. ya. Tung Dasem Waringin itu menyampaikan yang teringat, Motivator ya Pak ya. motivator, walaupun beda agama, entah beda agama kayaknya, tapi kan secara umum karakter manusia itu sama, berpotensi memiliki hal-hal yang baik. Dan ketika itu sumbernya dari manapun, selama itu baik pun nggak ada masalah. Begitu pun di Islam juga seperti itu sebenarnya. Ambillah ilmu walaupun dari anak kecil, ambillah ilmu walaupun tidak engkau kenal, karena yang kita ambil adalah ilmunya bukan orangnya. Itu sudah doktrinasi sebenarnya. Nah, diantaranya adalah ketika ingin buktikan bahwa kata-kata itu baik, itu berpengaruh kepada diri kita sendiri, dicontohkan kepada semangkok nasi, Mbak Nia, Mbak Taya. Jadi kalau mau membuktikan itu adalah ada 2 mangkok nasi, satu keluarga disepakati, nanti tinggal kita praktekkan saja. 2 mangkok nasi, satunya diomongi yang baik-baik. Kalau bahasa Islam, ucapkanlah Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma barik lana fima razaqtana, dan seterusnya. Atau kata-kata baik, bahasa yang netral itu ada, wahai nasi, kamu cantik, kamu baik, kamu orang baik, kamu sangat baik, dan seterusnya, hal-hal indah. Masukkan ke kotak, kemudian ambil yang satunya, kamu bangsat, kamu sialan, kamu kurang ajar, kamu jelek, kamu busuk, kamu seterusnya. Lakukan itu pagi, siang, sore, pagi, siang, sore. Lihat 3-4 hari kemudian, bagaimana hasil dari kata-kata baik itu diucapkan pada mangkok sebelah, dan kata-kata jelek pada mangkok sebelah. Ternyata hasilnya itu ditemukan para pelaku pembukti itu tadi, sama-sama busuknya sebenarnya, maksudnya sama-sama terurainya, tapi kualitas harumnya berbeda. Satunya harum ragi yang menyenangkan itu, yang enak, satunya busuk yang tidak menyenangkan, bau busuk sekali. Itu ternyata nyambung bahwa benda-benda itu bukan benda-benda biasa, dia adalah makhluk-makhluk Tuhan yang juga masuk ke dalam jiwa kita. Jadi ketika dikonsumsi dari perkara halal, karakter pikiran kita pun pasti akan berkarakter baik. Mulutnya tidak akan pernah keluar dari kecuali perkara yang baik itu sendiri. Nah, itulah tadi, sehingga ada tradisi, ini Mbak, ada tradisi teko selalu mengeluarkan isi teko. Jadi kalau pengen mengeluarkan susu, tekonya harus diisi susu. Jangan pernah bayangkan air putih, kemudian keluarnya simsalabim susu, nggak akan ketemu. Iya, jadi isilah sesuatu itu dengan doktrinasi yang baik, maka pasti kita akan menjadi pribadi-pribadi yang baik. Itu ajaran Islam banyak sudah mengartikan seperti itu. Nah, diantaranya adalah bermula dari yang kecil tadi, pemenuhan kebutuhan keluarga.
Jadi jangan pernah berpikir besar-besar ingin seperti ini yang luas-luas tadi yang sebenarnya tidak begitu harus. Bermulalah dari cara pangan yang awal tadi. Berjanjilah seorang suami ingin mencarikan rizki yang baik untuk si istri. Begitupun ketika sudah si suami memberikan kewajibannya, mungkin si istri ketika diwajibkan bertugas menanak nasi atau memberikan hidangan tadi, hidangkanlah dengan cara yang terbaik, bersyukur dengan terbaik, maka dampaknya akan otomatis mengalir sendiri, anaknya akan mengalir dengan baik. Nah, kembali, saya mau ada di dalam anak-anak tadi untuk Mbak Ataya yang belum menikah atau pengantin-pengantin muda yang baru menikah tapi anaknya masih sedikit, tapi yang sudah lama jauh usah nambah-nambah lagi. Ya, ini dampaknya ilmunya nanti, wah ini nanya tapi sudah lama menikah tapi pengen praktek itu bagaimana, bolehkah nambah? Langkai dulu mayatku, kata mamanya nanti. Nah, di sini pun sama, doktrinasi nalar makanan itu sama ternyata ketika berhubungan badan. Ini kembali ya, pemenuhan kebutuhan keluarga. Kita bermula dari awal saja dulu. Kita ingin punya anak. Pengen punya anak yang baik, anak yang kuat, anak yang kokoh, anak yang membangun NKRI, yang cinta Indonesia dan seterusnya. Itu ternyata pun juga dimulai dari awal juga yang sama. Selain pemilihan tadi, pemilihan karakter istri, pemilihan karakter suami di awal sekali, karena haknya anak itu dimulai dari awal sebenarnya. Seringkali kita nyalahkan anak, nyalahkan ibu, itu ternyata haknya anak itu dimulai bukan ketika sudah lahir, tapi sebelum lahir itu sudah punya hak sebenarnya Mbak Nia, Mbak Ataya. Haknya apa? Haknya itu adalah dicarikan bibit yang terbaik. Karena di dalam nalar agama, itu biasanya istri didentekan dengan kebun. Pak Zainuddin kan sering cerita tuh. Wahai suami-suami, datangilah kebunmu, cangkulilah kebunmu, bagaimanapun kamu suka. Mau nyangkul ke depan silahkan, nyangkul ke belakang silahkan, dan seterusnya kan. Itu Pak Zainuddin dulu cerita. Itu dinalarkan bahwa perempuan itu sosok kebun, ladang, sedangkan si suami itu adalah sosok Pak petani yang menggarap ladang itu tadi. Itu hanya analogi saja. Sehingga kaitannya pun sama. Nah, yang pernah saya buat di dalam video kemarin itu adalah ketika ingin memiliki anak pun sama. Jangan cuma meluapkan hasrat birahi pemenuhan saja. Tapi walaupun itu sebenarnya juga bagus. Yang kembali, ada salah kaprahnya seseorang. Sehingga pengantin-pengantin muda itu sering saya tanya Mbak Nia, Mbak Ataya. Mbak Ataya misalkan, Mbak Ataya itu kenapa sih kau pengen menikah? Ingin sunnah Rasul, katanya seperti itu. Begitupun sang laki-laki ingin apa? Ingin ibadah, katanya. Apakah itu memang muncul dari nalarnya dia sendiri, ataukah ikut-ikut tradisi? Namanya ikut-ikut kata-kata orang. Nah, sebenarnya disitulah harus kita kembalikan ke dalam benak sadar kita sendiri. Sebenarnya saya nikah itu apa sih? Nah, itu harus tanya tenang-tenang tuh, harus benar-benar. Nah, sehingga Rasul ternyata mengajarkan di antaranya menikah itu ayyuhas syabab man istata'a minkum alba'ah falyatazawwad. Kalau kamu mampu ayo nikah, fa innahu aghaddu lil basar, karena nikah itu adalah memalingkan pandangan dan menjaga terjadi kepada hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, dari menikah itu sendiri ternyata awal asal muasalnya itu adalah untuk ngerem nafsu. Ya, dari sini sudah ketemu. Jadi kalau hubungan badan itu yang diinginkan adalah menikah. Ini yang perlu dicatat bagi pengantin muda atau pengantin agak tua seperti kita Mbak Nia ya. Tapi ya Atau yang baru mau ya Pak ya, jadi dia iya. jangan salah kaprah tujuannya ya Pak ya, tujuan menikah. Jadi konsep berhubungan badan itu adalah menikah itu adalah untuk supaya kita tidak terjatuh di dalam perbuatan keji dan mungkar, yaitu zina. Wala taqrabuz zina. Jadi ketika ditanya bagaimana hukumnya seorang istri kalau dipanggil suami untuk di kamar, kemudian sang istri itu capek
atau menolak itu semua, apakah berdosa? Jawaban pengantin putri kemarin itu berdosa dan seterusnya. Semangat tuh, serempak ketika saya tanya seperti itu. Kemudian saya balik, bagaimana kalau suaminya capek kerja ini, capek, kemudian tiba-tiba malam-malam si istri juga pengen, Mas, aku pengen disayangi. Kemudian si suami jawab, nanti dek, Mas capek. Bagaimana suami mengatakan itu dosa? Sudah tidak nyaring lagi. Tidak berani ngomong dosa, tapi ada yang ngomong enggak, ngomong dosanya juga pelan-pelan. Di sini kan sudah sebenarnya Kayak nggak yakin nalar-nalar. ya. Iya. Jadi kalau suami itu seperti itu tidak apa-apa. Tapi kalau si istri begitu, itu langsung muncul dosa. Padahal si perempuan yang jawab itu. Nah, disinilah yang sebenarnya harus sama-sama diluruskan. Ada beberapa teks-teks itu yang sebenarnya kadang-kadang disalahartikan. Teksnya itu benar, nasun sahih wa fahmun khati. Teksnya itu benar, tapi pemahamannya yang keliru biasanya. Itu karena kita Islam berarti pondasinya Quran dan Sunnah. Qurannya benar, Sunnahnya benar, tapi kita yang mengartikulasikannya yang salah. Nah, diantaranya adalah ada tek-tek itu. Jam berapa Mbak Nia? Sudah 10 menit lagi, belum sampai ke strategi lagi. Iya, nggak apa-apa Pak, nanti bisa disambungkan ya Pak ya. Oh gitu kah, disambung. Nah, Bisa. kembali ada sebuah tag, nanti ketika ada beberapa yang mungkin salah dalam artikan tag ini bisa kita sama-sama tukar luruskan. Ada sebuah teks hadis itu, wahai perempuan, ketika engkau dipanggil oleh suamimu, idza da'a rajul imra'atahu ila firashihi fa'abat antaja, kemudian si istri tadi menentang atau tidak memenuhi kebutuhan sang suami, maka malaikat itu akan melaknatnya hingga subuh tiba. Itu tradisi. Nah, itu kan sebuah tradisi-tradisi yang sebenarnya teks itu berbicara kepada perempuan. Ayo perempuan, ini kalau di kronologi kan ya, perempuan hati-hati ya, tolong jaga suamimu. Suamimu itu kewajibannya adalah menafkahi. Orang menafkahi itu biasanya tidak di rumah saja. Dia sering keluar, sering jalan sana, sini, dan mungkin melihat perempuan, melihat keluarga di sana romantis, ini dan seterusnya. Godaannya itu sangat banyak sekali. Sehingga untuk meminimalisir dampak-dampak negatif seorang suami tadi, kalau sang suami itu pengen, ayo cepat-cepat datangi. Kalau tidak engkau datangi, maka malaikat itu bisa melaknatmu hingga subuh tiba. Itu kronologi sebenarnya. Tidak bisa kita pukul rata. Itu nalarnya sebenarnya. Begitupun sebenarnya dibalik. Perempuan pun juga punya karakter yang sama. Ketika seorang perempuan juga ingin, karena tujuan menikah itu adalah pemenuhan hasrat seksual, diantaranya hikmahnya, maka karakter suami, istri yang konsep ziwat tadi, berpasangan. Ya, berpasangan itu sama. Jadi ketika istri selaku rakyat, kalau kita bahasakan, atau suami selaku pemimpin pun punya konsep berpasangan yang sama tadi. Pun seorang suami pun harusnya merasa berdosa melakukan yang demikian, sebagaimana yang terdoktrin oleh pihak-pihak perempuan. Sehingga perempuan-perempuan Indonesia itu saya acungi jempol. Perempuan terbaik di seluruh dunia yang pernah saya kenal itu adalah perempuan-perempuan Indonesia. Luar biasa. Allah, Pak. Sudah muslimah, budaya yang bagus. Beda dengan perempuan-perempuan yang sebelah sana ya. Karena dulu saya melalang buana Mbak Nia. Sana ternyata perempuan Indonesia itu adalah perempuan luar biasa yang sudah diajarkan dengan budaya tradisi nenek moyang kita, kemudian dimasuki oleh ajaran-ajaran Islam yang ternyata ajaran Islam itu penyempurna terhadap tradisi budaya nenek moyang kita semua. Itulah tadi bicara tentang anak tadi. Dari situ tadi sudah paham. Ini kembali, ketika sudah karakternya suami istri punya nalar yang tadi, membahagiakan, menyenangkan selain sisi pemenuhan hasrat seksual tadi, pemenuhan itu adalah menyenangkan pasangannya. Kemudian didoktrin dengan ada namanya doa-doa. Kembali, doa itu adalah doktrinasi dalam jiwa spiritual kita. Bismillahirrahmanirrahim, jannibna syaiton, wa jannibis syaiton nama rozaktana. Mbak Ataya hafal? Kalau enggak, belum Pak. Nanti kalau enggak hafal pesan ya.
calon suamiku harus hafal doa itu paling tidak. Hafal? Pokoknya nggak hafal jangan nikahi aku dong, gitu ya. Nah, nah di antara doktrinasi di situ, ketika Rasul pernah bersabda, siapa membaca doa itu ketika hubungan badan, maka doa itu menjadi penyebab tameng bagi bagi janin yang akan berproses tadi. Yakinkan ya bahwa makhluk selain diri kita itu adalah makhluk Tuhan juga, sama. Itu sepakati karena dia punya karakter baik sebagaimana nasi tadi. Air mani kita, air mani laki, perempuan itu punya karakter yang baik ketika memang keluar dari pikiran-pikiran yang baik. Nah, ya Allah, jauhkanlah benih yang akan engkau keluarkan dari hal-hal yang kurang baik. Setan itu maknanya ini juga sering salah kaprah juga teman-teman. Setan, Mbak Nia takut sama setan? Mbak Ataya takut sama setan? Harusnya takut sama Allah ya Pak ya. Iya. Takut, Pak. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Nah, itu contoh yang sering dinalarkan sebenarnya. Nah, kenapa berlindung? Karena setan seolah-olah punya kekuatan. Kekuatan yang paling hebat adalah Allah itu sendiri. Maka kita semuanya berlindung kepada Allah. Maka amalan apapun diucap dengan bismillah. Sehebat apapun kekuatan di sebelah sana, ketika Tuhan kita jadikan pondasi dasar, maka kita akan sama kuatnya sebab karena kita punya kekuatan super hebat di balik Allah Subhanahu wa taala tadi. PD. Saya pengen laki, saya pengen perempuan, saya pengen baik, saya pengen ini, pengen sukses. Itu ada Tuhan di balik kita semua. Itu akan muncul dengan sendiri energi-energi di dalam tubuh kita tadi. Nah, itu saat berhubungan badan. Jadi syaitan itu maknanya adalah syatona. Syatona, shin, to, nun. Jadi setan itu seringkali kalau kebayang anak-anak kita itu setan saya seolah-olah ada pocong, ada genderuwo. Itu kan terbayang setan sebenarnya. Iya. Yang seringkali ketika kita besar pun bahwa setan itu ya seperti itu. Ada hantu, di hutan-hutan setan dan seterusnya. Padahal mana asal setan itu sendiri itu adalah sesuatu yang memiliki karakter buruk. Nah, karakter buruk itu diantaranya dimiliki oleh karakter jin, karakter manusia. Syayatinul jinni wal ins. Jadi pada intinya dari setan itu sendiri, karakter-karakter buruk itu kita mohon perlindungan dari seperti itu tadi. Caranya ya tadi, hal-hal makhluk tadi pun kita perlakukan seperti itu caranya. Ingin laki, ingin perempuan, ingin jadi anak yang soleh, yang solihah, setar dari situ sudah memiliki bibit yang baik. Nah, ketika kita pondasi dasar primer tadi itu sudah seperti itu, menujulah proses yang sekunder tadi. Karena sekunder itu ada yang materi, ada yang imateri ya. Ada yang materi itu diantaranya adalah sekolah, ada baju, kesehatan, dan seterusnya. Ada yang tidak dirasa mungkin kepuasan ingin disayang, ingin dipeluk, ingin dirasa, ingin diperhatikan, dihargai, disayangi, itu kan juga sebuah pemenuhan kebutuhan yang juga sama pentingnya. Ada yang dirasa dan ada yang materi dan imaterial tadi. Nah, dari situlah pondasi awal tadi yang ingin dibangun bagi rumah tangga baru tadi. Sehingga yang sudah kelawasan menikah tadi bagaimana ya sudahlah, enggak usah diulang lagi. Bismillah aja, nggak usah nikah lagi lah, sayangi istrinya. Balik lagi ke periode sebelumnya ya Pak ya. Ada masukan lagi Mbak Nia? Saya ingin nyusun. Iya. Ataya mungkin. Dari situ tadi Mbak Ataya mungkin tambahan? Iya. Disampaikan? Ada yang disampaikan tambahan? Gimana? Atau mungkin tanya atau apa supaya mengikuti, Pak. Lupa. Ini ngikutin aja dulu Pak. Masih ngikutin Pak karena ini jadi salah satu persiapan juga nanti jadi calon pengantin ya. Benar Pak. Ya sudah. Ini ada saya coba buka buku di sini. Ada telepon masuk. Ada buka buku itu ada namanya tadi kita pernah menyinggung namanya kalau ingin pemenuhan kebutuhan keluarga ada konsep kepemimpinan. Ya. Ada beberapa. Ini, maaf ini tinggal hitungan detik
Kalau nanti Oh ya, seandainya tiba-tiba mati, nanti akan saya lanjutkan lagi. Nanti gabungkan Bapak lagi. bisa bergabung ya Pak ya.